Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang perlu dibantu? Iya bisa. Saya mohon izin untuk meminta waktunya jenengan Ibu untuk 30 atau 20 menit ke depan untuk mewawancarai jenengan dalam hal mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya, sama. Bisa kita mulai sekarang Ibu? Iya. Pertanyaan yang pertama, dalam selama panjenengan memimpin sekolah ini di TKIP Ataqwa, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya, memang dalam setiap situasi itu seringkali kita dihadapkan pada keadaan di mana harus memutuskan antara kedua pilihan yang sama. Kadang-kadang pilihan yang satu itu benar tetapi kurang bagus. Kalau ada yang salah tetapi bagus. Kesalahan dan kebenaran itu tergantung dengan pemakaian atau kebutuhan. Jadi di antara kedua pilihan itu pentingnya kita harus memilih salah satu di antara keduanya yang paling kita butuhkan dan yang paling benar. Selama ini bagaimana Bu Ika menjalankan pengambilan keputusan di lembaga kita TKIP Ataqwa ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan nilainya satu nilai keadilan dan satu nilai lawan rasa kepedulian. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam hal kepentingan yang sama-sama benar seperti itu? Dalam menjadi hal yang penting bagi kita itu untuk mengetahui bagaimana cara untuk pengambilan keputusan yang benar dalam satu situasi, kemampuan membedakan dilema. Jadi dilema itu etika dan rujukan moral merupakan hal yang harus kita pahami agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena etika dan rujukan moral itu sama pentingnya, tinggal kadang-kadang juga karena perasaan seperti itu. Yang memang sering berbenturan itu kalau kita mengambil keputusan itu memang perasaan itu yang paling tinggi itu adalah perasaan kita. Karena keputusan dari situasi yang sulit tidak selamanya merupakan dilema etika. Terkadang situasi itu masuk pada moral rujukan. Jadi seperti itu. Jadi pada rujukan moral disinilah memang pentingnya kita bisa membedakan situasi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika sudah mau mengambil keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa kita lakukan selama ini sebelum mengambil keputusan? Pasti ada langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya gitu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Memang dalam dunia kerja itu pengambilan keputusan dari situasi yang sulit tidak selamanya merupakan dilema etika. Jadi ketika kita mendapatkan masalah bersama-sama benar, sedang rujukan moral adalah dua keputusan di masa salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi dari dilema etika sendiri merupakan dua keputusannya yang sama-sama benar, sedangkan rujukan moral adalah dua keputusan di masa salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan rujukan moral keputusan yang benar lawan salah. Jadi sulitnya pengambilan keputusan saat kita menghadapi dilema etika itu sebab ada nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu yang mendasari dan bertentangan seperti kasih sayang, kebersamaan. Jadi dilema etika itu benar lawan benar, sedangkan
rujukan moral, keputusan yang benar lawan salah. Jadi sulitnya pengambilan keputusan itu saat kita menghadapi dilema etika itu sebab ada nilai-nilai kebajikan. Intinya di situ yang mendasari dan bertentangan seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta. Memang kita orang Indonesia gitu, orang Indonesia itu terkenalnya dengan ewuh pakewuhnya. Ketika mau mengambil keputusan itu pasti ada ewuh pakewuhnya. Apalagi rasa kemanusiaannya kan tinggi. Jadi sayangnya menjaga perasaan hal yang paling sulit mengambil keputusan. Kita harus benar-benar memang mempelajari bahwa ini dilema etika ataukah tujuan moral tadi gitu. Terus yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti kalau dilema etika benar lawan benar ya. Hal-hal apa saja yang dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan kita? Memang keputusan kita ingin kita ambil itu memang rahasia ketindaklanjutan atau menyampaikan ke atasan atas seorang rekan kerja. Jadi apakah ini masuk kategori dilema etika atau rujukan moral? Paling tidak kita bisa membedakan itu termasuk kategori dilema etika atau rujukan moral. Tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita pahami dalam memutuskan. Jadi secara umum ada pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang biasa dikategorikan. Jadi contohnya individu lawan masyarakat seperti itu. Terus ada lagi rasa keadilan lawan rasa kasihan, juga kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek lawan jangka panjang seperti itu. Jadi selanjutnya itu ada beberapa langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang dapat kita lakukan. Karena semua itu tanpa kita evaluasi atau kita duduk lagi, tidak mungkin kita akan menentukan keputusan yang paling benar. Kadang-kadang kita mengambil sudah terasa benar, ternyata menurut orang lain tidak benar. Seperti itu yang ewuh pakewuhnya seperti itu. Kita sebenarnya sudah pengen lebih adil dalam mengambil keputusan dan benar lawan benar, benar lawan salah itu sudah dibedakan, tetapi orang lain menilai itu berbeda dengan keinginan kita. Seperti itu. Dalam artian berarti orang lain ini juga misalkan termasuk di sini guru-guru itu juga harus mengerti bahwa harus bisa membedakan bahwa dalam kasus ini dilema etika atau rujukan moral. Sehingga kalau di kelompok kita, di lembaga kita ini ada beberapa guru yang paling tidak mengerti bahwa ini kasus ini rujukan moral atau dilema etika, berarti beliau dengan keputusan dengan misalkan suatu hari nanti ada kasus, beliau akan bisa menerima gitu kan. Seperti itu. Kadang orang tidak bisa menerima keputusan yang diambil oleh seseorang itu karena mereka tidak mengerti bahwa ini tuh termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Mungkin seperti itu. Ya, belum paham juga bisa juga. Belum paham, terus kadang-kadang pengen pendapat mereka itu harus kita laksanakan, padahal belum tentu pendapat itu baik untuk masyarakat atau anak didik kita. Jadi memang pengambilan keputusan itu memang dapat memandu ke dalam dilema etika maupun rujukan moral. Yaitu contohnya mengenal nilai-nilai saling bertentangan atau menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Dan juga kita harus benar-benar tahu tentang melakukan hal itu prinsip
resolusi atau investigasi opsi. Jadi memang keputusan itu buat keputusan atau keputusan refleksi tiap prinsip seperti itu dalam pengambilan keputusan yang penting dilakukan. Berarti bisa dikatakan kalau kita mau mengambil keputusan, istilahnya kita mau mengambil keputusan harus kita refleksikan dulu. Iya, harus kita punya 3 prinsip. Prinsipnya apa itu harus kita benar-benar kita masukkan. Jadi memang ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu tidak hanya menurut ego kita sendiri, tapi memang harus ada prinsip yang kita ambil itu prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau prinsip berpikir berbasis peraturan ataupun prinsip berbasis rasa peduli. Itu memang harus seimbang. Demikian tadi Ibu, ada prinsip-prinsip, ada 3 hal prinsip itu dalam pengambilan keputusan. Kita harus menguji keputusan kita itu didasarkan pada prinsip yang mana. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah jenengan alami selama menjadi kepala sekolah TK? Memang banyak orang berkarakter itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus memahami antara yang satu dan yang lain. Yang penting kita mempunyai prinsip adalah hasil akhir. Kalau nanti hanya kita berbasis peraturan, itu bayangan saya orang itu kan kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang ada. Ada perubahan. Contoh, seandainya jenengan mempunyai prinsip ada kegiatan si A ternyata terkendala tanggalnya akhirnya berubah, itu kan juga dilema ternyata. Jadi kalau kita sudah mempunyai keputusan akhir, apapun yang sudah kita putuskan harus kita laksanakan tanpa dirubah kecuali dengan musyawarah lagi, karena merubah hal yang sudah diputuskan dengan hasil akhir itu akan merubah karakter kita tidak tanggung jawab, dan juga berarti kita itu tidak punya pendirian tetap, masih plan seperti itu. Jadi seperti itu. Dalam pengambilan keputusan itu biasanya kan misal kasus ini terjadi pada minggu-minggu ini gitu, selama bulan puasa ini. Nah, apakah ketika ada kasus seperti itu yang terjadi, apakah Bu Ita sebagai seorang pemimpin sekolah itu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Maksudnya apakah langsung menyelesaikan pada hari itu juga, ataukah Bu Ita mempunyai sebuah jadwal untuk menyelesaikannya misalkan kasus terjadi minggu ini, ataukah langsung diselesaikan minggu ini juga, hari itu juga, ataukah Bu Ita menata jadwal dulu untuk diselesaikan di minggu berikutnya atau minggu selanjutnya, terus bagaimana bentuk atau prosedur yang dijalankan itu seperti apa? Tergantung kita masalahnya apa. Kalau masalah pribadi antara guru itu biasanya yang saya lakukan itu adalah mencari momen yang tepat. Karena kalau guru itu punya masalah, waktu momennya tidak tepat, itu akan menambah masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau memang dilemanya itu karena hal yang kita lakukan kegiatan tanpa kita sadari, itu kita selesaikan sekalian dan kita evaluasi apa yang untuk merubah itu. Jadi kalau kita sudah selesaikan, kita kan belum tidak punya beban lagi, terus kita bisa mengevaluasi, ternyata di dalam lembaga ini ada kekurangan di dalam sudut A, jadi kita akan merubah ke sudut B. Ini tidak bagus untuk anak-anak dan guru, berarti kita akan merubahnya secara kesepakatan. Jadi punya perjanjian, kesepakatan, nanti keputusan adalah dengan suara terbanyak, dengan hal yang baik lawan yang baik. Berarti kalau kasusnya pribadi, misalkan perseorangan dengan seorangan, berarti itu Bu
Ika mempunyai jadwal tertentu ya, takarannya dan ada prosedurnya bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya. Tapi kalau tentang kegiatan yang sudah disepakati, ada yang berubah atau ada dilema kasusnya di situ, berarti diselesaikan hari itu juga secara bersama-sama. Iya, secara bersama-sama. Jadi tidak, walaupun saya di sini menjadi kepala sekolah, itu keputusan tetap bersama. Karena kalau saya memutuskan ternyata kepada guru-guru tidak setuju, itu tidak baik. Itu kan juga perlu, itu akan menjadi dilema. Jadi kalau sudah ditawarkan atau usulan digodok lagi, kalau sudah terputuskan ini baik untuk lembaga kita untuk dalam kita bekerja di dalam lembaga ini, tanggung jawab dan semuanya itu insya Allah akan sinergi dan lebih bisa memajukan lembaga kita. Luar biasa sekali. Dalam pengambilan keputusan tentu saja ada faktor-faktor atau katakanlah seseorang gitu yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yang dengan ambil, pasti kan ada yang tantangannya, pasti ada yang mempermudah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah penjenengan dalam pengambilan keputusan selama ini ada? Kalau mempermudah itu memang tetap ada, kendala juga ada. Tetapi dalam menghadapi kendala itu nanti kita musyawarahkan juga. Kendalanya apa? Oh ini kendala, ini juga semua itu membuat kendala dalam program belajar mengajar. Intinya seperti itu, karena kita melayani anak dan wali murid. Kalau menjadi ini kan wali murid itu masyarakat juga. Akhirnya kalau kita salah dalam menghadapinya atau perilaku kita yang salah, itu nanti segera kondang seperti itu. Karena kita harus saling menjaga dan kita saling mengingatkan seperti itu kalau memang ada kendala. Tapi namanya seseorang kadang-kadang diingatkan tidak mau, tapi sukanya mengingatkan. Jadi kita kalau seperti itu kita abaikan, kalau tidak membuat perkembangan di lembaga kita. Dianggap aja itu ya kita dengarkan tetapi tidak kita laksanakan. Kalau memang yang baik itu kita pertahankan, nanti akan kita tambahi lagi atau menjadi kita kembangkan, kebaikan-kebaikan itu akan kita kembangkan. Walaupun seperti itu kadang dengan jalan menurut kita sudah benar, memang ada sandungan, itu kan panggah salah seperti itu. Makanya kita tetap berpegang teguh bahwa ini adalah benar dengan suara yang terbanyak. Memang kalau tidak ada kendala itu kita akan terlalu dimudahkan, tetapi akhirnya kita menjadi meremehkan. Berarti bisa dikatakan kita melayani masyarakat dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh sepihak itu, karena kadang ada namanya uji publikasi itu kita akan didengarkan berita itu biasanya cepat sampai ke masyarakat dan bisa menurunkan kualitas lembaga kita, juga bisa membuat nama baik sekolah kita. Jadi memang agak-agak sulit-sulit. Makanya jadi guru itu kan pepatah mengatakan yang dulu kan guru itu di buku dan di buku. Kalau kita menyampaikan anak, contoh sederhana kita menyampaikan ke anak makan pakai tangan kanan dan duduk. Jadi walaupun di luar sekolah kita tetap mengingat kata-kata yang kita sampaikan ke anak-anak. Kadang-kadang anak itu menjadi pembohong itu memang dari orang tua dan juga guru. Makanya kita harus berhati-hati, tetap berpegang teguh tentang kebenaran. Jadi membuang sampah jangan sembarang juga gitu. Kita di jalan, kita buang juga tidak boleh. Sebenarnya kalau kita menyampaikan buang di tempat sampah, kalau tidak ada tempat sampah, kita kantongi atau kita masukkan seperti itu. Kalau kita nanti menyampaikan ke anak-anak seperti itu, ternyata kita di belakang tanpa anak-anak itu melaksanakan, berarti kita adalah pembohong. Harus berhati-hati kita.
itu memang sangat betul itu. Contoh yang di rumah seperti anak-anak saya itu saya lupa ya seperti itu dan berbuat apa. Untuk yang terakhir juga saya bertanya, nah, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilema etika ini, berarti antara benar dan benar, yaitu tadi yang saya katakan ilmu pakewu kalau orang Indonesia, kalau benar lawan benar itu ilmu pakewu. Kalau pilihannya benar dan salah, otomatis kita sebagai manusia pasti memilih yang benar Ibu. Nah ini pilihannya benar lawan benar. Tadi seperti keadilan lawan rasa kasihan. Nah, kita mau milih yang mana? Bingung Ibu. Nah itu yang pembelajaran yang dapat jenengan petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu bagaimana Bu? Kalau saya memang pengambilan keputusan itu yang diambil adalah merupakan keputusan yang terbaik. Jadi menurut saya itu adalah yang terbaik. Kalau memang benar lawan benar itu kan mudah bagi kita. Kalau yang benar lawan salah itu paling tidak yang salahnya itu adalah kita abaikan. Jadi kita memang pengambilan itu semuanya adalah yang terbaik yang harus kita ambil. Jadi memang langkah-langkah dan prinsip yang dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan itu keputusan dilema ketika didasarkan pada aturan yang telah dijelaskan tadi. Jadi aturan-aturan yang dijelaskan tadi itu adalah mana yang paling benar dan terbaik. Jadi keputusan itu saja. Kalau kita sudah mempunyai keputusan itu adalah benar yang terbaik, insya Allah kita akan melakukan dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Yang salah kita beri pengertian bahwa itu salah. Tapi kadang-kadang memberikan itu salah, kadang-kadang kan ada yang sejawat tidak berani seperti itu kan, ketakutan karena tergantung dengan kondisi kepribadian manusia. Kalau kita di lembaga memang jangan melihat pribadinya manusia. Kita yang intinya adalah memegang hak anak-anak bahwa kita adalah seorang pendidik yang benar dan yang terbaik yang diidolakan oleh anak-anak. Dan kadang kan anak-anak itu jangan sampai takut dengan kita, tapi anak-anak itu taat kepada kita, atau kita juga akan mentaati kepada mereka. Anak-anak pengen bermain, kita juga ikut bermain. Jangan hanya kita menyuruh tetapi tidak mau disuruh. Seperti itu contohnya. Itu adalah hal yang terbaik. Tetapi itu sebenarnya kalau menurut etika itu kan salah sebenarnya. Masa guru manut muridnya? Padahal guru itu manusia. Jadi orang tua itu kalau anak benar kita harus mengikuti, kalau anak itu harus mengikuti kita tentang kebenaran. Jadi keputusan intinya adalah yang terbaik yang diambil. Berarti kesimpulan dari Bu Ika bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan pada atau memilih keputusan adalah keputusan yang terbaik bagi lembaga dan masyarakat, bagi kelompok yang lebih besar, bukan untuk individu perseorangan gitu, tapi untuk masyarakat akan kelompok yang lebih besar. Terima kasih banyak Bu Ika atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz Kasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz. Mohon izin saya mau mewawancarai Ustaz selama 20 menit atau 30 menit ke depan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi berkenan kita mulai waktunya sebentar. Langsung saja kita mulai kita. Selama ini dengan menjadi pemimpin di Pondok EBS ini kita, bagaimana Ustaz Asmi dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana jenengan mengidentifikasi bahwa ini termasuk kasus dilema etika ataukah ini termasuk rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus, yang pertama dilema etika. Dilema etika ini adalah dua keputusan yang baik yang sulit untuk kita terima. Nah, maka dari itu sebagai pemimpin kita harus mengambil salah satu, tidak mungkin kita mengambil dua-duanya. Bisa saja kita mengambil dua-duanya ketika memang itu diperlukan di waktu itu. Tapi dalam satu waktu harus ada yang kita ambil keputusan atau perspektif dari yang lainnya. Nah, dilema etika ini mengidentifikasinya kasusnya yaitu kita harus mempertimbangkan mana yang baik untuk saat ini. Nah, lalu untuk rujukan moral itu ada positif dan negatif. Otomatis kita memerlukan yang positif untuk mengembangkan lembaga atau tenaga-tenaga yang lain. Bisa dikatakan seperti ini. Kalau yang mudah itu berarti kan kalau rujukan moral itu kan antara benar dan salah. Itu mungkin mudah kita bisa identifikasinya mudah sekali gitu bahwa ini rujukan moral karena namanya manusia pasti antara benar dan salah pasti memilih yang benar. Nah, kalau dilema etika ini kan benar lawan benar, itu yang sulit kita putuskan kita. Nah, selama ini Pak Jenengan kan menjadi pemimpin EPS ini, bagaimana Ustaz Asmi menjalankan pengambilan keputusan di EPS ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan kita dan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mengidentifikasinya yang pertama kita harus memusyawarahkan antara perspektif yang benar tadi, dua perspektif yang benar tadi. Jadi kita harus bermusyawarah dengan tim yang kolaborasi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan kasus selama ini? Langkah-langkah sebelum kita mengambil keputusan, biasanya kan kita kalau saya pikir dulu matang-matang, saya gali dalam-dalam, benarkah saya sudah benarkah atau belum ini mengambil keputusan seperti ini nanti akan berdampak bagaimana, pasti kan seperti itu kita pasti ada langkah-langkah yang mendalam. Kalau Ustaz Asmi langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa dalam keputusan? Untuk langkah-langkah atau proseduran yang dilakukan saat ini itu mengidentifikasi masalah, baru kita mencari pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu dari berbagai perspektif tim gitu. Nah, baru kita mengambil yang baik, mengambil keputusan yang baik. Keputusan terbaik ini berarti kadang seseorang tuh mengambil keputusan kan untuk dirinya sendiri, untuk individu, ataukah keputusan ini berdasarkan untuk kebaikan orang banyak atau masyarakat, individu yang kelompok kecil. Kalau untuk diri kita sendiri kan berarti kelompok pribadi ya, ataukah untuk kelompok yang besar biasanya? Untuk keputusan karena untuk kelompok yang lebih besar, karena kemudian hal-hal apa yang selama ini Ustaz Asmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti di sini kasus benar lawan benar, yang penjenengan anggap paling efektif yang mana? Untuk hal efektif dalam pengambilan kasus dilema etika ini meminta pendapat lain juga sih. Kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi. Dalam suatu komunitas atau kolaborasi atau koordinasi paling penting, tidak bisa hanya karena kita adalah tim. Dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini
kita mau menegur atau memberi hukuman atau misalkan memberi nasihat, kan kita kadang pakai kita. Kadang orang yang melakukan kesalahan itu namanya manusia, bukan berarti di atas kita tidak bisa melakukan kesalahan. Kita kadang kan bisa melakukan kesalahan, kadang kita ada tantangannya, yaitu tadi dan pakai atau sebagainya seperti itu. Kalau Ustadz Asmi selama ini yang merupakan tantangan apa tuh? Yang merupakan tantangan untuk kasus di etika itu biasanya kalau seseorang itu kan hidup ingin pendapat dia itu merasa benar sendiri gitu. Nah, ini salah satu tantangan kita untuk mengambil pendapat dia tadi. Nah, tantangannya kita harus menyadarkan dia. Nah, gitu. Dan menyadarkan orang yang paling sulit kita. Berarti tantangannya adalah egoisme dari emosional dalam diri itu ada. Terus ketika ada kasus misalkan terjadi pada minggu-minggu ini, apakah Ustadz Asmi langsung menyelesaikan pada hari ini juga, ataukah Ustadz Asmi memiliki tata cara atau jadwal selesaikan minggu depan saja atau bagaimana seperti itu, ataukah langsung diselesaikan hari ini dan bentuk atau prosedur apa yang biasanya Ustadz Asmi jalankan? Untuk penyelesaian masalah itu terjadwal. Terjadwalnya itu kita juga mempertimbangkan bagaimana sih sebesar apa kasusnya adalah, dan sekiranya kasus itu bisa diselesaikan hari ini, itu akan diselesaikan. Tapi kalau kasusnya itu besar, kita harus menjadwal karena kita harus mencari informasi masalah itu. Jadi kita lihat dulu kasusnya, kita lihat dulu kasusnya, apakah benar memang memerlukan waktu penyelesaian hari ini, kita harus selesaikan hari ini juga. Terus adakah pasti dalam pengambilan keputusan itu pasti ada seseorang atau faktor-faktor bukan? Tadi ada yang menghambat atau tantangannya. Sekarang pasti ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini. Pasti ada kita. Ada ya, Bu? Iya. Apa saja kan? Jadi faktor atau seseorang? Faktor-faktor untuk membantu mengambil keputusan di etika ini adalah karakter. Biasanya orang itu ada yang karakternya tawadu, sambil nawakokna gitu. Jadi itu salah satu support system kita untuk mempercepat mengambil keputusan. Memang sangat berarti support system itu sangat nomor satu. Saya juga sama seperti itu. Kemudian ya dari beberapa pertanyaan tadi ya, dari apa yang dengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ustadz Asmi petik dari pengalaman Ustadz dalam mengambil keputusan pada pembelajaran yang saya petik dari etika ini ada kalimat yaitu di antara kalian itu semua di antara kalian itu adalah pemimpin. Maksudnya dalam pemimpin ini berpikir ya memang seseorang itu semuanya mempunyai pikiran yang positif, ingin mencapai kebaikan untuk diri sendiri maupun tim. Tetapi kita sebagai pemimpin harus bisa to be leader, yang mana pemimpin itu menggerakkan, bukan digerakkan gitu. Sama persis seperti yang saya pelajari tadi. Saya sekolah bergerak ini, motonya itu kan ini bergerak, tergerak dan digerakkan. Oke, sama persis sangat luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Asmi. Saya ucapkan terima kasih atas senang meluangkan waktunya dengan di sela-sela kesibukan jenengan. Mohon maaf penyela-nyela pekerjaan jenengan. Saya sampaikan banyak terima kasih kita. Terima kasih banyak.